Halo, kembali lagi dengan channelku. Aku tadi sempat kepotong, jadi aku mau cerita tentang pentingnya kita itu belajar berkomunikasi. Jadi pada saat di dunia kerja, skill untuk komunikasi itu sangat-sangat penting karena kita itu harus menerangkan apa yang ada di pikiran kita dengan baik dan benar. Jadi dulu itu uh, sorry tadi aku itu kepotong. Jadi sempat ada beberapa menit jeda. Jadi aku tuh ngomong tentang apa ya? Ya intinya sih pokoknya kita itu harus belajar. Jadi itu di perkuliahan itu harus banyak kita itu banyak belajar untuk berdiskusi, banyak belajar untuk menerangkan presentasi supaya kita jadi nggak cuma apa kayak menerima pelajaran dari dosen aja, tetapi juga kita banyak aktif bertanya dan juga di luar sana kita juga aktif untuk kayak berorganisasi. Itu kan kita kayak belajar untuk uh, bertemu dengan banyak orang, harus banyak bicara juga kan. Makanya itu juga organisasi itu penting banget sih untuk kita itu belajar untuk berkomunikasi. Nah, di dunia kerja itu kan sangat-sangat krusial banget sih tentang masalah masalah apa komunikasi ini guys. Jadi supaya kita juga bisa bersaing di luaran sana. Jadi justru karena kebanyakan kita itu isinya kan kalau di kelas itu kalau di kelas itu aku itu nyatet. Jadi kebanyakan mungkin ya kemampuan menulisnya itu cukup lumayan, cukup bagus ya, lumayan gitu loh. Misalnya menulis apapun ya itu kita menuliskannya, tetapi uh, pada saat kita mengatakan sesuatu kita ya kayaknya ragu-ragu karena itu tadi, karena harus banyak dilatih gitu loh, dan itu butuh banyak latihan. Jadi apa ya, kita itu belajar untuk membaca dengan keras-keras. Kan itu apa fungsinya supaya kita tuh lebih pede, terus kita juga sebentar ya, kan maaf tadi aku habis apa ya, ada suara, jadi aku mempause sedikit. Jadi ya harap maklum. Jadi aku tadi bicara apa, jadi aku harus membrainstorming kembali kepalaku. Semoga sebentar lagi nggak ada suara yang masuk, sehingga aku bisa mengutarakan apa maksud dari apa pembicaraanku ini dengan lebih baik lagi gitu ya guys ya. Doakan semangat terus. Pokoknya itu uh, tetap belajar berkomunikasi, tetap belajar mengungkapkan pendapat kita di organisasi, dimanapun itu, juga di kampus itu juga kita harus belajar untuk berorganisasi, belajar untuk berbicara gitu guys. Itu usulku sih kalau di kayak dunia pendidikan gitu, supaya pendidikan kita itu lebih maju. Banyak loh anak-anak pinter itu, tapi kayaknya nggak bisa mengeluarkan kata-kata dengan baik, tapi sebenarnya dia brilliant. Ya itu karena itu sistem pendidikan itu harus apa ya, sistem pendidikan kita itu ya harus diperbaikin gitu. Ini usulku sebagai dulu aku pernah berkuliah, karena ada yang banyak yang ngasih aku masukan, aku harus lebih banyak berkomunikasi. Jadi aku kan dulu kan audit kan, jadi kebanyakan di depan komputer, dan aku selalu mementingkan angka-angka itu, dan aku nggak mementingkan yang penting aku itu kayak yang penting itu kan hasilnya sama kayak aku sekolah gitu. Yang penting kan aku sudah ngerjakan PR ku udah. Tapi atasan itu sebenarnya nggak suka yang kayak gitu loh. Suka kita itu deliver prosesnya gimana, ada masalah apa waktu itu. Jadi dia tahu apakah ada masalah pada waktu
misalnya itu ada waktu penugasan, itu nggak cuma waktu ada stok masalah kayak gue mungkin ya kayak apa kliennya lama gitu kan, dan aku jadi kayak juga nungguin kliennya gitu kan. Tapi aku waktu itu nggak bilang misalnya kalau datanya lama gitulah. Nah itu loh, makanya mungkin ya kita punya kemampuan selain komunikasi, tapi jangan lupa kita juga harus menambah skill itu gitu loh, karena itu sungguh sangat penting sekali gitu loh. Apalagi misalnya kita sebagai generasi penerus, kita tuh harus mengungkapkan pikiran kita untuk kemajuan bangsa Indonesia gitu loh. Jadi nggak nggak dianggap sebagai generasi Allah ya, sebagai generasi ya so-so kayak gitu-gitu, tapi kita bisa mampu buktikan bahwa kita tuh mampu gitu loh. Yes, semangat terus, semangat. Ini kayaknya kurang oke ya bentuk dari ya sebenarnya tadi tuh udah banyak sih yang aku mau ngomongin, gimana gini. Coba kita switch ke topik yang lain ya. Semoga di negeri kita ini new normal itu benar-benar kita itu bisa keluar dengan bebas. Gimana ya, aku tuh bingung, padahal itu sudah dikasih kayak peringatan, sudah diworo-woro sampai keliling-keliling gitu, supaya memakai masker, jangan bergerombol. Tapi tadi itu aku menemukan ada kerumunan orang yang bergerombol, masih gak memenuhi protokol kesehatan gitu. Jadi agak sedih juga sih ya sebenarnya. Sudah kayak pemimpin sudah susah payah ngasih peringatan, tapi masih ada kayak gitu. Jadi semakin lama katanya kan pengen kayak sekolah dibuka apa sih, tapi protokol kesehatan nggak dipenuhin gitu loh. Misalnya kalau zona ya dari zona merah pengen ke zona hijau, zona merah kan nggak bisa sekolah, kalau zona hijau kan masih sudah bisa sekolah. Nah kalau mau harapan gitu ya, kalau misalnya mau cepet untuk saya sekolah gitu ya, harus memenuhi protokol kesehatannya supaya tetap safe gitu. Ya kayak gitu sih ya. Semoga pendidikan negara kita itu semakin maju ya. Gimana ya, kayak membuat habit itu tetap harus tumbuh kembangkan ya. Bahkan sesudah aku selesai kuliah pun aku tetap mengembangkan habit belajar itu, karena aku ngerasa kalau misalnya aku nggak belajar ya, ilmuku itu yang dulu itu sudah kuno gitu loh, karena udah bertahun-tahun yang lalu, dan aku harus tetap update dengan apa yang ada sekarang. Dan apalagi kan kadang kan lupa ya pelajaran yang zaman dulu gitu loh. Nah ini udah tinggal 1 menit lagi, itu aku mau ngomong tentang gimana kita harus tetap mengupdate ilmu kita. Kalau bisa kita juga harus mengupdate misalnya punya skill baru kayak gitu ya. Itu sih penting menurutku, supaya itu kayak soft skill, gak cuma hard skill tapi juga soft skill, kayak ya punya skill baru gitu loh. Jadi kita itu di kehidupan nyata itu bisa bertahan hidup gitu loh. Yes, semangat ya buat kalian semuanya, pokoknya harus semangat. Okay, thank you. God bless you.